Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan materi untuk mata kuliah e-bisnis pertemuan ke-10. Kali ini kita akan coba membahas mengenai internet marketing. Ya, ini adalah bagian dari bidang ilmu e-bisnis. Oke, marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Jadi, ujung dari satu perusahaan dagang adalah di sini, marketing. Bagaimana perusahaan tersebut bisa memasarkan produknya sehingga bisa diketahui oleh konsumen. Produknya itu berfungsi untuk apa? Ya, ini medianya banyak sekali ya. Yang paling umum kita lihat itu ya advertising atau iklan-iklan di televisi ya. Itu banyak sekali perusahaan yang coba memperkenalkan produknya ke masyarakat karena media televisi ini adalah media yang hampir semua masyarakat, hampir semua rumah itu punya. Ya, jadi dengan mengiklankan produknya, perusahaan berharap masyarakat bisa lebih mengenal di sini apa itu produk-produk dari perusahaannya. Nah, di sini online marketing. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Online marketing ini sudah marak ya sekarang karena kebetulan di masa pandemi orang-orang di rumah aja, jarang yang keluar rumah, sehingga perusahaan memanfaatkan ini untuk memperkenalkan produk-produknya. Caranya gimana? Nah, ini perusahaan bekerja sama dengan vendor-vendor internet besar di dunia kayak Google, ya, eBay dan lain-lain untuk memasarkan produknya, entah itu melalui iklan di web atau iklan di YouTube dan lain-lain. Konsep online marketing di sini ada informasi plus interaktivitas sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Nah, di sini informasi yang disebarkan ke masyarakat ditambah dengan interaktivitas ya dari perusahaan itu sendiri, itu menyebabkan atau menghasilkan rasa ketertarikan konsumen untuk mencoba produk atau untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% ya, di luar negeri ini di Amerika, sedangkan di Eropa 91%. Dan di Asia 90% ya. Menariknya 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Ya, khususnya ini UMKM. Oke, next. Offline. Nah, ini sebelum ada online marketing menggunakan media offline. Di sini ada penjual, di sini ada pembeli berkomunikasi menggunakan dokumen atau fax ya. Di sini ada fax juga, lalu penjual ini, lalu pembeli di sini memberikan pesanan barang melalui kurir juga medianya karena ini manual. Nah, di sini dari fax ini di entry ulang menggunakan Excel misal oleh penjual, dan di sini penjual menerima dokumen asli. Jadi ada dua media, yang pertama ini mengirim via fax, yang kedua dikirim secara manual menggunakan kurir. Ya. Next, online. Nah, ini untuk online bisa lebih simple. Di sini hanya satu jalur aja. Di sini ada pembeli, di sini ada penjual menggunakan fasilitas sistem e-commerce. Di sini server e-commerce ya, di sini bisa melakukan penjualan, pembelian, menerbitkan invoice, PO dan lain-lain ya. Sekarang sudah masanya online. Sekarang sudah semuanya menggunakan gadget. Jadi untuk transaksi pembelian dan penjualan bisa lebih mudah sekarang ya. Ya, di sini online marketing
sumber penghasilannya dari mana dan trafficnya dari mana, ya. Kita bahas satu persatu. Di sini ada sumber penghasilan dari online marketing. Di sini ada pelanggan, ya, menggunakan online transaction, lalu menjual produk, hubungannya dengan pelanggan ini, lalu ada PPL atau pay per lead, ada PPC atau pay per click, dan ada pay per sale atau PPS. Nah, ini saya contohkan kayak pay per click itu kayak iklan di web, ya. Itu ketika ada orang yang tertarik dengan iklan-iklan di web kayak web-web yang besar, ya, Yahoo, Google, kalau di Indonesia ya sekelas Kompas, Detik, dan lain-lain. Nah, di situ banyak iklannya. Nah, ketika ada pengunjung yang tertarik dengan iklan itu, lalu iklan itu diklik, nah di situ yang punya web bisa mendapatkan penghasilan. Selain itu juga dari menjual produk di sini, hubungannya dengan pelanggan. Produk-produk apa yang dijual di situ bisa mendapatkan penghasilan dari para pelanggan. Di sini dicontohkan ada eBay, ada Flippo, dan lain-lain. Nah, ini traffic. Traffic ini bagaimana mempromosikan atau memasarkan produk melalui market online ini, ya. Yang pertama di sini ada sosial media, ya, jelas ini sekarang sudah sangat marak, Instagram, Facebook, YouTube. Lalu ada mobile advertising, ada email marketing. Nah, email marketing ini menyebar email kepada masyarakat, menginformasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai produk apa, ya. Lalu di sini ada SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization ini adalah salah satu metode bagaimana web kita itu bisa mudah ditemukan masyarakat di mesin pencari seperti Google. Jadi misal kita cari produk sepatu di Google, ya, nah di situ yang SEO-nya baik, menggunakan teknik SEO baik, maka web produknya, produk-produk sepatu itu muncul di halaman 1 Google. Karena yang paling sering diakses masyarakat itu yang muncul pertama di Google, ya. Lalu di sini ada pay per click advertising, atau di sini Yahoo Ads, ada Google Ads, ada Facebook Ads, ada, ya. Di sini melalui iklan agar produk-produknya itu muncul di mesin pencari. Jadi di sini adalah komponen online marketing, di mana di sini adalah metode untuk meningkatkan traffic web kita, ya, dan di sini adalah penghasilan yang didapat. Next, perbandingan keuntungan usaha offline dan online. Di sini, tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah? Oh iya, jelas. Dibandingkan dengan bisnis offline. Karena kalau offline itu kita butuh tempat. Kalau cari tempat itu yang ramai. Kalau tempatnya sepi, tidak dilewati orang, itu susah untuk berjualan. Otomatis kita sewa tempat di situ. Lalu kita harus mengisi furniture. Kalau kita buka toko, ya di situ diberi rak-rak toko, ya, untuk menempatkan barang-barang, untuk menggelar produk kita di toko. Lalu kalau sudah rame, butuh karyawan, nah ini biaya juga, dan lain-lain. Biayanya tinggi nih kalau offline. Nah, kalau online gimana? Ya, coba ini kita bahas. Pengalaman. Nah, ini pengalaman usaha offline dibanding dengan online. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di sini sewa toko, ya, bisa sampai 20 juta per tahun, 30 juta per tahun. Kalau tokonya di pinggir jalan seperti ruko di jalan-jalan yang ramai gitu, ya, di sini bisa sangat mahal. Sedangkan online ini cuma butuh web. Web ini rata-rata ya 300.000 per tahun lah. Kita sewa domain, misal arifsetiawan.info, arifsetiawan.com, atau sepatu.com. Nah, itu sewanya kurang lebih sekitar 300.000 per tahun. Ya, sangat murah ini. Lalu di sini ada biaya listrik. Oh iya, jelas. Kalau offline ini sekitar 500.000, tapi kadang bisa lebih ini, ya. Kalau tokonya ber-AC, ya. Terus ada
minuman dingin, soft drink gitu, biasanya listriknya lebih mahal. Kalau online ini cuma listrik untuk komputer dan wifi aja, ya segini per bulan. Murah. Terus gaji karyawan, ya kalau offline itu kita butuh menggaji karyawan untuk membantu jualan kita. Di sini 500 sampai 700 ribu per orang per bulan. Kalau kita punya anak buah 3 atau 4 tinggal ngaliin. Ya, nah kalau online di sini bisa dilakukan sendiri di awal ya. Cuman kalau traffic kita sudah tinggi, banyak pesanan, tetap saja kita menggunakan karyawan, tapi tidak semahal ini ya, karena mengelola web bisa kita kelola sendiri. Modal, nah di sini untuk membuat toko kita itu gebyah ya, lengkap, biar menarik pembeli itu butuh modal tinggi ya, untuk membeli barang-barang lalu kita pajang di toko kita. Sedangkan untuk online ini kita cuman butuh foto-foto aja, tidak butuh menggelar produk di sini. Dan banyak di sini yang berbisnis online dengan metode reseller. Jadi dia tidak perlu kulak barang, cukup membantukan menjual. Jadi reseller itu konsepnya kita membantu berjualan atau menjualkan produk orang di web kita. Ya, apakah boleh? Boleh aja. Ya, nah nanti penghasilannya kita bagi hasil dengan yang punya produk di situ. Biaya promosi, nah di sini relatif ya, bisa menggunakan leaflet, bisa menggunakan poster. Sedangkan usaha online di sini juga relatif juga. Ya, kalau kita awal merintis usaha online tidak perlu tinggi-tinggi promosinya, cukup kita sebarkan ke teman-teman dekat dulu, teman-teman kerja, teman-teman kuliah, biar mereka tahu dulu lah, nanti lama-lama akan berkembang di sini. Ya. Pakai status WA boleh, di Instagram boleh, teknik SEO, search engine optimization boleh. Ya. Total rata-rata biaya maksimal per bulan, nah ini segini. Awal per bulan, kalau kita langsung setahun ya kurang lebih ya 50 juta untuk modal offline. Nah kalau online cukup segini aja per bulan rata-rata. Kalau setahun ya sekitar 5 jutaan sampai 8 jutaan, nggak sampai ya. Cuman ya memang gitu, kita di depan laptop terus, kerja terus ya. Laba bersih dari usaha offline 1,2 juta per bulan sampai dengan modal 6 juta per bulan. Lalu untuk online laba bersihnya sama dengan modal 500.000 per bulan. Ini catatannya online sewaktu awal dimulai. Toko online versus toko offline. Nah, di sini kalau online ya, nah di sini yang offline. Offline ini mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang. Nah, ini susahnya. Semakin ramai tempatnya, kita sewa kios, kita sewa tempat di situ semakin mahal harganya. Ya. Seperti di jalan-jalan protokol di Kudus itu sewanya bisa sampai 30 juta per bulan rukonya. Ya, yang kuat ya memang bos-bos besar. Owner-owner pemilik HP, penjual HP itu bisa sewa tempat sampai puluhan juta di situ karena memang profitnya sudah besar. Tapi kalau kita masih pemula ya, berat ini untuk membuka toko offline di seputar keramaian ya, untuk sewa tempatnya aja udah tinggi. Nah, sedangkan online di sini langsung terjun ke pusat keramaian, tempat di mana banyak orang yang mengakses. Nah, itu contohnya mesin pencari Google, Twitter, Facebook ya. Pokoknya posting aja, pokoknya upload aja, pokoknya nawarin produk aja, apa aja ya, sesuai dengan passion kita. Di Facebook kita, di Twitter kita, di Google, kalau punya channel YouTube, di YouTube kita, di Instagram kita, boleh-boleh aja. Nggak usah mikirin pembeli ya, karena Allah akan mendatangkan pembeli dengan caranya sendiri ya. Rezeki sudah diatur, yang penting kita tetap kerja, tetap berusaha online dari rumah aja. Di sini memposting apa aja produk yang mau kita jual. Next, jangkauan pasar. Nah, di sini jangkauan pasar
Untuk offline, pengunjung yang datang ke toko online kemungkinan besar berasal dari wilayah atau lokasi yang berdekatan. Nah, ini susahnya offline, ya, hanya lingkupnya itu aja. Kita jualan di Kudus, ya yang beli orang-orang Kudus aja. Sedangkan kalau online, di sini penjual dapat merangkul pembeli dari manapun, ya, se-Indonesia ini, bahkan internasional. Kalau kita memposting produk kita dengan bahasa Inggris dan dengan harga dolar. Ya, dan SEO kita, tool kata kunci yang kita pakai dengan bahasa Inggris. Nah, ini insya Allah nanti bisa tembus sampai masyarakat internasional. Ya. Next, pemasaran. Biaya percetakan misalnya ada spanduk, ada baliho, ada brosur, leaflet, dan lain-lain. Nah, ini biayanya cukup tinggi. Ya. Sedangkan untuk online di sini tanpa biaya, karena media yang digunakan adalah media online. Penjual dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan lain-lain. Ya, tanpa biaya kalau pemasaran di sini. Paling kita bayar untuk pulsa internet setiap bulannya ya 200.000 udah cukup. Next. Cari barang. Nah, untuk offline di sini pengunjung toko offline harus mendatangi rak berisi produk-produk satu persatu. Nah, kayak kita di Ramayana ini, kita mengunjungi toko, kita pilih satu persatu di situ. Kadang sudah sehari kita cari produknya nggak ada di situ. Nah, kalau online ini tinggal searching. Ya, di Google aja kita mau search produk yang kita cari, misal sepatu merek apa, dia langsung muncul di situ. Dan banyak vendor portal yang menawarkan di situ, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, ada Shopee, dan lain-lain. Kita tinggal bebas memilih di sini tanpa harus keluar rumah, ya. Cara beli. Nah, di sini pengunjung toko offline memilih produk yang hanya tersedia di toko itu, lalu ia membawa produk pilihannya ke kasir. Nah, ini repot, ya, apalagi kalau kayak di Ada itu kasirnya ngantri, ya. Yang beli banyak, antriannya banyak, ya susah. Kalau online kita cukup beli, membayar produk melalui e-payment, ya menggunakan e-payment, lalu kita transfer pakai m-banking dari rumah, kita tinggal nunggu 2-3 hari produk sampai di rumah. Ya, ada paket datang. Nah, ini gampangnya belanja online di masa sekarang. Cara bayar, nah ini seperti yang saya bahas tadi, bisa menggunakan e-payment untuk pembayaran. E-payment apa nanti kita bahas ya, satu slide sendiri itu. Next, modal awal. Nah, di sini ada biaya awal yang harus dikeluarkan seperti yang kita bahas tadi, sewa tempat, ada listrik, belum nanti kena keamanan, terus ada kebersihan, lalu sewa gudang dan lain-lain. Nah, ini biayanya tinggi. Ya, di modal awal. Kalau online biaya awal yang harus dikeluarkan di sini ada modem, ya, laptop, nah, rata-rata udah punya ini, terus wifi, internet, lalu sewa domain. Cuman ini lingkupnya kalau sewa domain setahun, ya. Next, jenis produk. Nah, di sini jenis produk yang dijual di sebuah toko offline dapat bermacam-macam, namun terbatas jumlahnya karena jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah stok produk tersebut, ya. Jadi di sini jenis produknya terbatas, cuman itu aja dan stoknya terbatas. Nah, kalau online di sini yang dijual di toko online tidak terbatas, termasuk jumlah dan variasinya. Jenis produk tersebut termasuk jumlah dan variasinya. Namun semakin spesifik, suatu toko online akan semakin mudah dikunjungi orang. Nah, kalau online ini kita bisa sekali jualan bisa membuka 5 toko misal. Yang toko pertama khusus sepatu, yang toko kedua khusus baju, yang toko ketiga khusus mukena misal, dan lain-lain. Seperti saya bisnis online bikin channel YouTube, satu YouTube khusus untuk segmen anak-anak, satu channel khusus untuk segmen ibu-ibu, ya, channel memasak, satu segmen khusus untuk channel hiburan misal, satu channel lagi khusus untuk wisata dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan spesifik. Makanya ketika ada viewer datang, oh ini segmen anak-anak, khusus anak-anak. Nah, di situ penontonnya anak-anak semua, ya.
Lebih cepat berkembang segmen anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu ketika nonton itu mereka tidak memikirkan kuota, ya sama seperti beda seperti kita yang dewasa ini. Eman nanti kuotanya. Next, jumlah produk. Di sini penjual sebaiknya menyimpan stok produknya. Nah, ini butuh gudang, ya. Namanya nyetok barang. Kalau toko kita sudah besar, di sini juga butuh gudang yang besar dan otomatis biaya yang besar juga. Nah, di sini penjual tidak harus memiliki stok barang karena bisa menjadi dropshipper. Dropshipper itu konsepnya hampir sama seperti reseller. Tidak perlu nyetok, tidak perlu kulaan, kita cukup menjualkan, ya nanti kita bagi hasil dengan yang punya produk. Jumlah toko. Nah, di sini ketika toko kita sudah rame, kalau offline itu nanti kita mau mengembangkan toko, nah di situ sewa tempat lagi, lalu beli infrastruktur lagi, beli rak toko lagi, otomatis rekrut karyawan lagi, otomatis di situ kena biaya keamanan lagi dan seterusnya. Kalau online ini seperti yang saya bilang tadi, sekali gerak kita buka punya 5 toko bisa. Kita buka 5 toko di Tokopedia atau di Bukalapak bisa. Ya, satu malam selesai itu. Paling ya 5 menit 10 menit jadi. Cuma di situ kita tinggal update produk-produknya, ya. Murah dan gratis. Tenaga dan waktu. Nah, di sini tenaga yang dibutuhkan lebih dari 1 orang karena ketika offline itu ada kasir, lalu butuh SPG, lalu butuh manajer toko, butuh security, butuh tukang parkir dan lain-lain, ya. Sedangkan kalau online di sini tenaga yang dibutuhkan 1 orang, waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full time maupun part time bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Ya, ini bisa di rumah aja, bisa ngapain aja. Produk kita aman, tidak takut dicuri orang, semuanya berbentuk digital, tidak butuh banyak SDM, ini sumber daya manusia, ya. Masih di toko online versus toko online. 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online, ya. Nah, di bawahnya 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Nah, di sini di Google itu ada fasilitas atau algoritma yang menampilkan produk-produk sejenis seperti yang kita cari. Jadi misal kita mencari sepatu, ya, di YouTube deh, di YouTube kita mencari sepatu, lalu kita browsing di situ spesifikasi orang yang menceritakan tentang sepatu. Nah, ketika next nanti besoknya misal kita buka YouTube lagi, maka di situ banyak iklan tentang sepatu. Nah, itu fasilitas dari toko online, ya. Kita mendapat suggest produk-produk sejenis karena itu adalah algoritma yang diterapkan oleh Google dan YouTube. Mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Nah, riset ini untuk para konsumen adalah waktu yang mahal. Makanya dengan kalau offline itu kan harus datang, muter-muter, pindah ke toko A, pindah ke toko B, banding-banding harga, ya, untuk mengetahui mana yang lebih murah. Nah, itu membutuhkan waktu. Kalau online, konsumen tinggal rebahan aja di rumah, buka satu portal penjualan Tokopedia misal, di situ tinggal cari, bisa banding-banding harga, atau lewat Instagram tinggal cari sepatu, banding-banding harga dengan spesifikasi yang sama, tidak butuh keluar rumah, ya. Nah, nanti setelah cocok tinggal membeli barangnya lewat online, ditransfer dan barang dikirim. Oke, next. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak. Nah, di sini kalau kita punya toko offline, barangnya nggak lengkap, pelanggan bakal pergi, ya, pindah ke toko-toko yang lebih besar dan lebih lengkap di situ. Beda kalau online. Online itu kita tinggal update aja di situ. Stok barangnya yang tersedia apa, ukurannya apa. Misal kita nggak punya, kita tinggal ngambil dari produk orang, jadi dropshipper di situ, ya.
Cuman di sini ya memang harus sering-sering update web kita atau ngontrol web kita. Ya, web online itu seperti warung gitu. Kita tata, kita kelola, kita buka tiap hari, kita cek trafficnya, kita olah SEO-nya dan lain-lain. Membuat toko online. Nah, ini gampang ya, hanya 15 menit. Mendaftar sebagai member, membuat tokonya 5 menit, mengunggah produk 5 menit. Nah, kalau yang bawah ini tidak melulu 5 menit karena kalau produk kita banyak, kita harus update setiap hari. Anggap aja kita membuat toko online di Instagram. Kita punya satu Instagram khusus produk sepatu. Nah, di situ semua produk yang kita punya kita posting di situ. Ya, kita update tiap hari, kita kontrol tiap hari, kita cek trafficnya berapa pengunjung tiap hari. Ya, next. E-marketing. Nah, ini seperti yang sudah dibahas tadi. Di sini ada internet, menggunakan web, menggunakan email, nirkabel, TV, database dan seterusnya. E-bisnis ya ini ya, ada e-marketing, e-bisnis ya di sini ya. E-marketing untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan. Oke. Dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, pelayanan dan kepuasan. Oke. Nah, ini korelasi antara e-bisnis dan e-commerce. E-commerce itu salah satu sub dari e-bisnis ya. E-bisnis ini induknya, e-commerce itu di dalamnya. Di sini ada internet dan extranet, sama juga di sini ada internet dan extranet. Ya, di sini ada website e-commerce, di sini juga ada website e-commerce. Ya, oke, next. Nah, di sini perpotongan antara e-bisnis dan e-commerce kita perhatikan yang bawah aja ini. E-bisnis itu secara global, secara penuh induknya, sedangkan e-commerce ini berada di dalamnya. Ya, jadi kalau kita sudah mulai fokus di e-bisnis, otomatis di dalamnya kita harus mendevelop e-commerce. Ya. Karena di sini akan banyak subnya nanti ketika kita mulai belajar e-bisnis, dari membuat toko, lalu upload produk, lalu update price list, harga, lalu bagaimana kita mengembangkan web kita, lalu bagaimana kita memasarkan web kita melalui Google, melalui iklan Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lain, sampai kita mengatur security sistemnya, sampai kita mengatur pembayarannya, dan lain-lain. Ya, kita bahas satu persatu nanti. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, ada B2C, ada C2C, ada B2B, dan ada C2B. Ya, kita next aja. Di sini ada internet application. Oke, di sini ada market development, di sini ada market penetration. Market development itu bagaimana kita membuat satu toko online. Market penetration itu bagaimana kita mengiklankan produk kita atau web kita ke masyarakat. Nah, di sini ada diversifikasi, di sini ada product development ya, pengembangan produk. Oke, next. Nah, ini contoh satu web online punyanya Gwines ya. Di sini dia sudah mencoba membuat satu web online. Nah, mudah ini kerjaan Anda ini. Bagaimana cara membuat satu web penjualan online ya, bisa jadi satu tugas PKL atau skripsi. Efisiensi cost. Nah, di sini dengan e-commerce, e-bisnis, penjualan online di sini meningkatkan kecepatan pengiriman. Oke, mengurangi biaya penjualan ya, jelas. Mengurangi biaya operasi juga ya. Lalu competitiveness ya, dia lebih bersaing dengan produk-produk sejenis di internet ya. Lalu sesuai dengan permintaan pelanggan, karena di sini pelanggan bisa mengeksplor dulu apa yang mereka butuhkan sesuai dengan spesifikasinya. Oke. Lalu jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan lebih luas karena menggunakan internet ya, bisa ke seluruh Indonesia. Hindari kehilangan pangsa pasar. Nah, di sini kita harus menjalin komunikasi dengan para konsumen. Ya, misal ada yang ngechat, misal ada yang nge-DM, kita harus bisa memberikan jawaban atau penjelasan tentang produk yang mereka cari. Ya. Exploit pasar baru. Nah, dengan internet ini kita bisa mendevelop produk kita atau toko-toko kita memasuki segmen-segmen pasar baru di internet. Ya. Nah, ini contoh lagi web juga ya, web penjualan online banyak sekali ini.
Ini saya ambil dari web luar negeri, yang dalam negeri juga banyak. Nah, ini penamaan domain. Kalau kita membuat web ya, di sini ada .com, ada .co.uk, ada .ac.uk, ada .org.uk, ada .net. Kalau saya webnya pakai .info ya. Ada juga yang pakai .com. Nah, ini beli ya. Sewa, lebih tepatnya sewa 1 tahun. Rata-rata kurang lebih kalau saya arifsetiawan.info itu 250 sampai 300.000 ya per tahun ya. Tidak pasti karena sesuai dengan harga nilai dolar di situ. Cuman kalau dirupiahkan sekitar segitu. 250 sampai 300.000. Ada lagi satu web saya pranatacaraKudus.com itu ya sekitar 200 sampai 250.000 ya, lebih murah kalau .com. Saya membayar sewa setiap tahun ya, di bulan Agustus itu saya selalu memperpanjang. Next, bagaimana ini bekerja, how it works. Nah, di sini komponen ada komputer kita di sini, lalu di sini ada LAN, di sini ada bisnis kita ya, di sini ada web servernya. Web server ini bisa kita develop sendiri, cuman kalau rumahan tidak perlu di sini ya. Web server ini kalau perusahaan besar, nah itu baru butuh ini. Tapi kalau bisnisnya masih rumahan, kita hosting aja udah cukup. Ya, kita beli domain, lalu kita hosting, web kita upload di situ, sehingga di sini masuk ke kancah internet menggunakan jasa internet service provider. Ya. Nah, ini konsep client server, ini web server ya. Di sini ada database-nya, di sini ada servernya, di sini ada browser konsumen. Ya, konsumen yang mengakses produk kita posisinya di sini mengakses ke web server. Nah, web server ini mengakses ke database server. Ya, di sini softwarenya apa aja, macam-macam Anda belajar ini ya. MySQL ada, SQL Server ada, ya query Anda pelajari di sini, membuat web Anda pelajari di sini. Nah, sekarang kita belajar e-business posisinya di sini. HTML, nah ini kita lewat aja, sudah bukan level Anda ini. Level Anda sudah lebih tinggi, pakai PHP, pakai JavaScript ya. HTML itu sangat dasar. Nah, ini hubungan antara internet, intranet, dan extranet. Nah, di sini ada internet yang paling luas, di dalamnya ini ada extranet, ini komunikasi antar perusahaan di satu kota, di satu wilayah ya. Nah, sedangkan intranet ini komunikasi perusahaan di dalam satu tempat ya, antar gedung ini, gedung A, gedung B, gedung C. Nah, itu dihubungkan dengan intranet. Seperti di UMK itu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi. Nah, di sini dihubungkan dengan intranet. Ya. Nah, ini di sini interactivity dan intelligence. Nah, di sini ada company atau perusahaan. Di sini ada customer, perusahaan ini menawarkan produk ya ke customer, lalu di sini ada responnya, ya ada responnya. Nah, ini kalau yang feedbacknya bolak-balik antara perusahaan dan customer, di sini ada penawaran dan ada transaksi ya, jual beli di sini. Oke, kalau yang A ini dengan media tradisional, kalau yang B ini dengan media online. Jadi kalau media tradisional itu cuma satu arah ya, penekanannya ke sini. Tapi kalau yang media online kita bisa dua arah ya, komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Individualisasi, nah di sini masih sama tadi perusahaan, di sini ada customer satu arah yang model lama. Kalau yang model sekarang online, di sini ada perusahaan, customer, di sini ada feedbacknya ya, bolak-balik ya, menggunakan forum, menggunakan chat engine, menggunakan testi di web ya, bisa dilakukan di sini. Integrasi, nah di sini adalah jalur komunikasi antara perusahaan dengan customer ya, melalui web bisa, melalui email, komunikasi, pesan produk di sini bisa, by phone bisa, lalu kontak person bisa ya. Nah, informasi ini semuanya bisa kita terapkan di dalam satu web kita. Ya, webnya alamatnya apa, emailnya apa, terus di sini WA-nya apa, kontak personnya siapa ya.
Dengan kita membuat web dan diakses banyak orang, maka otomatis kontak us, ini page kontak us di web akan diakses banyak orang juga ya. Sama dengan kita membagikan kartu nama gratis di sini ya. Penutup. Nah, di sini ada tulisan Handi Limijaya. Di sini dia menulis, dengan toko online saya mendapatkan pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Tanpa toko online belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Nah, ini benar sekali. Belum tentu saya mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota, yang bahkan tak pernah saya temui sama sekali. Ya, ini juga benar sekali. Jadi sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk usaha saya. Nah, di sini Handi Limijaya ini menerapkan dua metode. Offline-nya ada, dia dagang di pinggir jalan iya, lalu online-nya dia deskripsikan sebanyak ini. Ya. Bisa jadi motivasi Anda untuk para job seeker yang mau lulus, daripada Anda mencari kerja, lebih baik Anda membuka lapangan kerja dengan berbisnis online. Next, terima kasih. Oke, segini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Lumayan panjang, 33 slide. Ya, oke, kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.